Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam minggu kita, Minggu Trinitatis. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan Allah yang menciptakan segala bumi, yang telah memberikan kepada kami kesempatan pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik, dan kami akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam minggu kita, Minggu Trinitatis, diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Kita boleh mendengarkan dan mengikutinya di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, Firman-Mu berikan pada kami, agar menjadi berkat bagi hidup kami. Salam, horas, menjua-jua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Di minggu kita, Minggu Trinitatis. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penciptaan yang dilakukan oleh Allah menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Penciptaan yang dilakukan oleh Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang mulia. Penciptaan yang dilakukan oleh Allah
Mulai dari hari yang pertama sampai dengan hari ke-6 begitu luar biasa. Yang pada awalnya bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Allah kita, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kuasa, mengisi kekosongan itu selama 6 hari lamanya. Ya, urutan penciptaan yang dilakukan oleh Allah juga dalam pasal 1 Kejadian ini juga luar biasa. Mulai dari Allah menciptakan terang, cakrawala, laut, darat, tumbuh-tumbuhan, benda penerang, ya, matahari, bulan, bintang, ikan-ikan, burung-burung di udara, binatang, dan yang terakhir adalah manusia. Itulah urutan penciptaan. Semuanya diperlengkapi terlebih dahulu, baru manusia diciptakan pada hari ke-6. Dari sini saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa manusia yang akan mengusahakan seluruh makhluk ciptaan lainnya adalah makhluk yang terakhir diciptakan menjadi makhluk yang luar biasa dan penuh keistimewaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tes kita pada saat ini mempersaksikan tentang penciptaan manusia yang diberikan hak oleh Allah, diberikan hak oleh Allah atas makhluk hidup lainnya. Ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia, sehingga dalam ayat 26 berfirmanlah Allah, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelumnya mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-5, ketika Allah berfirman, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik. Tetapi pada saat mau menciptakan manusia, ada terlebih dahulu perencanaan. Sehingga dalam ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini perencanaan awal. Manusia akan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tujuannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya manusia bisa berkuasa atas makhluk lainnya. Inilah rencana daripada Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada ayat 27 Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perencanaan awal menurut gambar dan rupa, tetapi pada pelaksanaannya manusia diciptakan menurut gambarnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata kuncinya di sini adalah menurut, yang artinya manusia yang diciptakan itu, yang diberikan hak dan keistimewaan itu, harus menuruti kata Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi gambar Allah adalah menjadi wakil Allah di dunia ini. Inilah yang menjadi tanggung jawab sebagai manusia. Jadi tujuan manusia diciptakan untuk mewujudkan kemuliaan Allah. Tema minggu kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Bagaimana ciptaan itu mewujudkan kemuliaan Allah, terkhusus manusia yang diciptakan istimewa dan diberikan hak untuk mengusahakan makhluk hidup lainnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan ya, tujuan atau rencana awal manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk mengusahakan dan memelihara, ya. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 28, ya, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tetapi dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus refleksikan kata mengusahakan dan juga memelihara. Eksploitasi alam, eksploitasi hutan, itu bukan mengusahakan dan memelihara makhluk hidup lainnya, tetapi itu justru merusak tatanan yang sudah diciptakan oleh Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah memberikan kepada manusia daya kreativitas.
Bagaimana manusia mampu mengolah, mengusahakan makhluk hidup lainnya untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak yang salah mengartikan dalam ayat 28 ini. Karena apa? Karena kata taklukkan dan kata berkuasa. Ya, kata berkuasa kan ini kata kerajaan yang sering muncul di dalam kerajaan-kerajaan berkuasa. Ya, berkuasa berarti menjadi penguasa. Lalu taklukkan berarti harus dimatikan. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang salah pemahaman dengan kata penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tugas kita sesungguhnya sebagai manusia adalah pemeliharaan. Ya, kita diciptakan Allah untuk pemeliharaan. Bagaimana kita melangsungkan kehidupan kita dengan makhluk hidup lainnya, itulah relasi yang harus kita bangun. Nah, dalam Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk itu manusia dikaruniai untuk dapat merespon. Ya, kita punya kelebihan dan keistimewaan dari makhluk lainnya adalah merespon, ya, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Itu kelebihan manusia. Sehingga karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan, itu adalah jalan bagaimana manusia mampu berkomunikasi dengan baik dengan Allah, dan lalu manusia menyampaikannya kepada makhluk-makhluk lainnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga tugas kita menyampaikan kabar baik ke segala makhluk itu yang terutama menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah bagi kita. Di ayat yang ke-29 berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia sudah diberikan hak. Lalu Allah berjanji akan memberkati manusia, dan manusia itu tidak akan kelaparan. Lalu pertanyaannya, masih banyak orang yang kelaparan di tengah-tengah dunia ini. Lalu tugas siapa? Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tugas kita bagaimana kita menyampaikan kabar baik, bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi melalui tindakan dan perbuatan. Maka itulah tugas kita sebagai manusia, menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu kita pada hari ini Minggu Trinitatis, yang sering dikenal ketritunggalan Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya memang berbeda oknumnya atau pribadinya, tetapi hakikatnya satu, yaitu Allah. Minggu lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap umat percaya untuk memelihara, menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap terfokus kepada Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga, mempersiapkan yang terbaik bagi manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam minggu kita, Minggu Trinitatis ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita yang diciptakan oleh Allah menurut gambarnya itu, bagaimana kita mampu. Ketika saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan melihat saya, bagaimana Bapak Ibu merasakan kehadiran Allah, tentu apa yang saya lakukan juga harus mencerminkan bagaimana Allah memberkati dan juga memelihara hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat saudara-saudara kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kita, maka terlihatlah, oh ternyata Allah itu Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena memberkati kehidupan mereka dan lain sebagainya. Untuk itu kita menjadi cerminan. Ketika kita melihat diri kita, maka tampaklah gambar Allah. Lalu ketika hidup kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak menjalankan perintah yang sudah diberikan oleh Allah, apakah kita gambar Allah yang sesungguhnya?
Ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk itu minggu Trinitatis ini mengajak kita untuk senantiasa mengoreksi kehidupan kita, mengoreksi diri kita sebagai manusia yang sudah diberikan hak dan keistimewaan. Apakah kita mampu menjalankan, mempertanggungjawabkan hak dan keistimewaan yang diberikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 30, Allah juga berfirman, kepada segala binatang dia akan diberikan tumbuh-tumbuhan menjadi makanannya. Jadi semua butuh makanan, ya. Bukan hanya kita yang membutuhkan makanan. Tumbuh-tumbuhan juga butuh makanan, supply. Binatang juga butuh makanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjalin relasi kita dengan makhluk hidup lainnya, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pakai kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga kemuliaan Allah atas ciptaannya benar-benar terjadi di muka bumi ini. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, Kau masih menyertai kami, memberikan kami kekuatan untuk mendengarkan firman yang mengingatkan kami Bapa bahwa kami punya hak dan juga punya tanggung jawab atas seluruh ciptaan yang sudah Engkau ciptakan. Biarlah kiranya Bapa di surga kami menjadi berkat bagi sesama kami dan juga kepada makhluk hidup lainnya, sehingga kemuliaan Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, karena situasi yang kami hadapi Bapa. Kiranya Kau menyertai kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur, bahkan juga rezeki yang cukup daripada Tuhan. Berkati setiap para pelayan Tuhan yang melayani, menyampaikan kabar baik. Biarlah kiranya hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan yang senantiasa dipakaikan untuk menyampaikan kabar sukacita ke seluruh makhluk. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.